lo apa hai? Lagi-lagi seperti itu. Kita selalu seperti itu. Oke, by the way, hi marketeers, balik lagi Dan di halo Marketeers, balik lagi bersama dengan saya Hafiz di Marketeers Hands On. Dan gue Clara di Marketeers Hands On. Jadi kita beda acara ya. Nggak akur. Nggak akur ya. Nggak akur. Tapi ngomong-ngomong ya Clara, tapi bahkan ini kan kita shoot banget selesai setelah kita libur Idul Adha ya. Betul. Jadi Libur kan, yang nggak libur sih. libur yang nggak libur yang sayang banget di hari Minggu sih. Gue pengen cuti juga biasanya udah bisa syuting nih produser gue, ya Allah, untuk produser gue baik hati. Iya, betul. Nah, biasanya kan kalau kita habis liburan itu anak-anak juga mulai masuk sekolah nih, pas banget kan. Dan biasanya di kelas tuh anak-anak suka diminta sama gurunya, ayo anak-anak kemarin pada kemana liburan? Iya, suruh menceritakan pengalamannya iya, dia. sembari si gurunya ini sebenarnya silabusnya juga belum selesai. Bingung mau ngasih pelajaran apa nih, nyuruh anak, sorry Bu. Tapi istri gue guru suka gitu ya. Biasanya ya meskipun kadang guru juga 2 hari sebelum masuk udah pada masuk meeting segala macam. Nah, anak-anak itu seringkali khususnya mungkin sekolah dasar ya, diajak untuk bercerita, bebas mengarang, bebas ayo bikin cerita segala macam. Itu khas banget sih. Itu khas banget. Nah, di hari ini gue juga akan pengen bercerita, tapi nggak mengarang bebas ya, tapi lebih kepada testimoni gue saat di akhir bulan lalu, sekitar tanggal 22 sampai 24 Juni, gue melakukan perjalanan test drive. Jalan-jalan asik gitu ya? Apa? Jalan-jalan asik. Jalan-jalan asik, test drive, fun test drive, benar. Bersama Suzuki All New R3 Hybrid. Oke. Nah, ini seru banget nih. Dari namanya udah all new gitu, berarti all kan new. semuanya baru gitu ya? Semuanya baru. Seinformasi dari PT Suzuki Indo Mobil Sales, dia ada 17 poin pembaruan di All New the R3 Hybrid ini. Nah, 17. Semoga lo hafal ya. 17 semoga gue hafal, karena kalau mata gue ke bawah berarti akan ada footage yang akan melindungi gue. Well, dari 17 perubahan itu, Kla, ada satu yang paling menonjol dan menjadi unique selling point teratas dari di All New R3 Hybrid ini, yaitu adanya fitur atau teknologi Suzuki Smart Hybrid. Nah, jadi teknologi ini menawarkan fungsi untuk kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien, karena lebih efisien dibandingkan dengan mobil bermesin konvensional. Nah, pasalnya nih ya, berbeda dengan, meskipun dia kan hybrid, dia mengklaimnya hybrid, jadi berbeda dengan mobil electric vehicle pada umumnya yang mengandalkan sumber tenaganya itu full dari listrik. Nah, di All New R3 Hybrid ini mengandalkan mesin konvensional berbahan bakar bensin yang ditunjang dengan gabungan 2 teknologi di Suzuki Smart Hybrid ini. Jadi ada 2 teknologi itu adalah Integrated Starter Generator atau ISG dan baterai lithium ion. Oke. Itu. Jadi walaupun agak rooming ya, gue kayak apa ya itu ya? Sederhananya gini ya. Jadi ISG ini bertugas seperti selayaknya generator. Genset kali ya, generator, dan dia juga motor yang menangkap dan menyimpan energi listrik. Oh, itu tadi ya. Jadi lebih efisien. Energi listrik dan terus disalurkan ke si lithium ion baterai tadi. Lebih efisiennya dapatnya dari mana? Jadi energi listrik inilah yang akan menjaga komponen kelistrikan mobil tetap menyala meski saat mobil dalam posisi berhenti. Diingat nggak kalau dulu mungkin yang di motor ya seharian yang ada idle stop. Oh iya, idle nah, stop. dari teknologi ini berbuah fitur baru yang mereka sebut dengan engine auto start and stop. Oh, jadi kalau di motor itu sih idle stop itu. Ya. Nah, di All-nya ini juga dihadirkan itu, dan harapannya tadi si teknologi ini tuh bisa mendukung efisiensi bahan bakar, karena ketika tidak digunakan dia akan berhenti untuk membakar bensin. Kalau yang digunakan dia tinggal gas doang, langsung menyalurkan bahan bakarnya. Terus ditambah si tadi ISG ini bukan hanya sebagai generator tapi juga membantu perputaran mesin. Jadi
gerak mesin ini dibantu juga dengan tadi si ISG itu. Jadi akan lebih konsumsi, harusnya aliran bensin itu menjadi pembakarannya menjadi lebih efisien. Klaimnya dari situ. Tapi ternyata benar ketika gue cobain dan teman-teman, jadi mereka si Suzuki Indomobil Sales ini mengajak sekitar 20 media per batch. Jadi mereka ada 2 batch untuk mencoba di All New R3 Hybrid ini di wilayah sepanjang Malang, Surabaya. Gitu. Jadi ada mobil, kalau lihat variasinya di All New R3 Hybrid ini ada 2 varian yang dicoba saat media test drive itu adalah varian bertransmisi manual tipe GX dan transmisi otomatis tipe Suzuki Sport. Oke. Gitu. Nah, selama perjalanan PTSIS ini menggelar namanya media fuel efficiency competition. Jadi kompetisi efisiensi bahan bakar, penggunaan bahan bakar dengan metode full to full. Singkat cerita begini, kita diisiin bensin nih sama mobilnya dipenuhin bensinnya, terus dikasih segel tutup bensinnya, lalu penggunaan AC pun ditentukan. Maksudnya AC tetap menyala lalu disegel, jadi diharapkan tidak ada perubahan itu ya, nggak ada perubahan selama kompetisi. Tidak ada yang mematikan AC. Biasanya kan AC itu kan juga mengkonsumsi cukup banyak, mengkonsumsi bahan bakar juga kan. Nah, jadi selama perjalanan itu diharapkan sih para peserta itu bisa menjalankan mobilnya sesuai dengan kesehariannya. Tapi pada nyatanya karena ini kompetisi ya, banyak teman-teman media itu yang memaksimalkan, sangat memaksimalkan apa yang disebut dengan eco-friendly driving method. Jadi benar-benar yang tidak yang ugal-ugalan, terus nginjak rem dan gasnya pun sangat halus banget. Benar-benar kayak calon menantu baru banget datang ke rumah. Masih awkward ya jadi. Iya gitu, dan bau martabak gitu kan. Ini masih awkward itu pelan-pelan banget, halus banget, Putri Solo banget ya, yang anggun, ayo itu banyak rata-rata gitu. Tapi sayang kan jadi tidak harapannya PTSI sih menggelar ini teman-teman bisa dengan real seperti apa aktivitas atau gaya berkendara sehari-hari. Cuma beberapa karena ini kompetisi mengejar hadiahnya juga, oke banget hadiahnya ada yang gitu. Nah tapi memang setelah dengan metode eco driving ini hasilnya wah banget. Lu bayangin, mobil konsumsi bahan bakarnya di salah satu peserta itu bisa kayak motor matic. Jaraknya? Gini, konsumsinya bisa mencapai 34,2 km per liter. Dengan jarak tempuh sekitar 140,4 km. Itu kayak motor sih. Iya sih. Soalnya itu mobil ya. Harusnya mobil. Lebih kayak gimana? Boros lah pasti maksudnya dibandingin. Harusnya lebih boros loh. Iya, kan bobot yang lebih besar, tenaganya lebih besar. Juga, itu untuk transmisi manual dan di transmisi otomatis itu kebetulan gue di batch 2. Di batch 2 itu pemenangnya ada di angka rata-rata 28,07 km per liter. Dengan jarak tempuh 133,9 km. Wow. Lu nggak nanya gue berapa? Lu berapa? Gue di 24 km per liter. Nah, dari pencapaian batch 1 dan batch 2, Suzuki PTSIS ini membuat publish rate itu dia bilang dengan rata-rata ya, mengambil angka rata-rata ya, ada yang 19, ada yang 20, ada yang sampai 32 tadi tinggi di rata-ratakan mereka publish rate-nya untuk efisiensi consumption-nya fuel consumption-nya itu di angka 22 km per liter. Tapi tetap irit. Untuk hitungan mobil 1500 cc itu ke hybrid tapi ya. Dan yang paling menariknya lagi, jadi si PTSIS ini punya ketentuan, gua kalau mau menghadirkan teknologi nggak cuma canggih doang. Tapi harus bisa terjangkau. Sorry to say, banyak mobil yang mungkin dengan teknologi hybrid harganya itu sudah di atas 400 juta katakanlah. 600 juta, 700 juta, apalagi yang EV dari 700 jutaan ke atas.
Paling murah, gue belum, ya bisa dibilang 500-an lah hybrid itu. 400-500-an juta. Nah, si All New R3 Hybrid ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya itu tidak ada lonjakan harga yang signifikan. Oke. Tadi gue udah sebut belum sih harganya? Belum. Nah, perbedaan harganya tuh. Nah, perbedaan harganya itu, gue lupa ya harga yang terdahulunya. Cuma kemarin tuh dia maksudnya gue ngelihat angkanya itu nggak terlalu berbeda signifikan karena si yang baru ini ya. Untuk All New R3 Hybrid tipe GX manual transmission itu di harga 270,3 juta. Oke. Nah, untuk All New R3 Hybrid Suzuki Sport Automatic Transmission itu harganya 292,3 juta rupiah on the road Jakarta, DKI Jakarta. Oke, bedanya lumayan jauh ya kalau misalnya dibandingin sama yang tadi yang udah sampai berapa? Ada 700 Iya, 500 juta, 500 jutaan lah untuk hybrid rata-rata ya. Cuma memang teknologi agak berbeda. Tapi kalau dari feel driving feel berkendaranya memang tidak. Gue pernah coba dia misalkan kalau dibandingkan misalnya kayak Nissan Kicks ya. Tadi ekspektasi gue tuh kayak Nissan Kicks gitu sih. Tapi yang Nissan Kicks sih agak berbeda cara kerja si motor listrik dan teknologi hybridnya itu ya. Kalau si Nissan Kicks itu kayak bener-bener motor itu untuk menggerakkan keempat rodanya. Jadi memang mulus banget. Nah, di New R3 Hybrid ini dari sisi kebisingan mungkin tidak seperti mobil listrik yang hening banget. Kalau lu kemarin nonton Formula itu kan ya nggak ada suaranya gitu doang kan. Nah, ini enggak, masih seperti mobil pada umumnya bermesin konvensional pada umumnya, tapi memang lebih senyap sedikit. Dan kalau untuk dari sisi power ya mereka bilang sih si motor ini bisa memberikan bantuan tenaga. Ada tambahan tenaga, cuma gue tidak untuk transmisi otomatis ini gue nggak terlalu merasakan bantuan tenaganya. Cuma yang lebih terasa adalah tadi kealusan mesinnya dan tadi efisiensi bahan bakar itu sih. Oke, berarti emang yang keunggulan dari mereka sebenarnya yang tadi Suzuki itu Smart Hybrid itu iya, yang diunggulkan. Yang buat penggunaan bahan bakar lebih efisien juga. Ramah lingkungan. Dan ramah lingkungan tadi. Dan tentunya tadi dengan teknologi itu diharapkan teknologinya lebih bisa dijangkau. Jadi tidak sekadar dia memberikan teknologi canggih doang gitu. Nah, ada beberapa pembaruan lagi sebetulnya dari total 17 tadi itu untuk menunjang fitur utamanya si Suzuki All New R3 Hybrid ini juga ditunjang beberapa teknologi andalan mereka. Misalkan kayak dia menghadirkan teknologi cruise control baru. Cruise control baru, terus ada yang namanya ESP Electronic Stability Program, New Hill Halt Control, New GSI Gear Shift Indicator, dan kalau untuk interiornya mereka menampilkan ini sih MID baru ya. MID itu yang kalau lo lihat setir lo di bawah itu ada yang layar. Oh, layar di depan itu. Multi information MID multi information. D-nya apa gue lupa. Driving. Bukan. Direct. Oke, nanti akan ada di. Oke, ntar tolong Pak Produser dibantu saya ya, jadi saya lupa apa D-nya. Nah, kalau kita lihat eksteriornya di si Suzuki All New R3 Hybrid ini juga ditunjang beberapa pembaruan, sentuhan kecil lah, tapi bisa bikin mobilnya lebih nyaman. Kalau eksterior nggak bikin nyaman sih, lebih kepada looks. Interior saya ingat. Interior ya lebih nyaman dengan fitur-fiturnya tadi kan dengan kombinasi antara ergonomis dan fitur. Sekaligus mungkin ambience ya. Jadi kan terus untuk eksteriornya dari tampilan dia ada new grille design, terus ada new auto retractable outside mirror. Oke. Jadi lebih kayak apa ya? Garang kah? Apa maco lebih sporty kah? sedikit, Modern lebih sporty sedikit ya. Gitu, harus ada yang sporty tetap elegan tapi sportinya masih di batasan mobil keluarga ya. Oke. Nah, karena dia kan multi purpose vehicle yang menyasar segmen keluarga, 7 seater 1500 cc dengan harga yang tadi di bawah 300 juta, dan memang di R3 ini menjadi salah satu tulang punggung sih untuk penjualan si Suzuki gitu. Karena dulu kemarin gue pernah nanya, Pak, kenapa sih Pak R3 kok laku banget ini? Dia bilang PDB-nya tuh tepat untuk segmen yang disasar. PDB itu kalau sebagai informasi teman-teman belum tahu, pasti kalau marketplace yang ngikutin
Terus harusnya sih tahu ya. tahu PDW itu apa ya? Betul. Positioning, differentiation, and brand. Ya tepat untuk segmentasinya si R3, gitu. Oke, berarti dari secara keseluruhan, Gue ngomong mulu ya? iya, dari tadi gue kayak, karena emang pertama kayak gue emang kurang menguasai ya kalau otomotif kayak istilah-istilahnya gitu. Tapi sebagai orang yang awam gitu dan tertarik untuk beli mobil, berarti terus gue tuh emang kalau mau nyari mobil tuh yang emang buat keluarga banget gitu ya. Berarti R3 ini menurut lo pas nggak sih? Kalau emang gue, ya lo tau lah gue maksudnya nggak akan pergi jauh-jauh, kayak emang keluarganya perginya mungkin pengen ke mall bareng-bareng gitu. Itu untuk kayak gitu masih pas lah ya, masih oke lah ya. Kalau lu nyari efisiensi bahan bakar, Di Jakarta yang macet ini. Iya, tapi nggak begitu terlalu banyak sih, Kak. Kalau untuk jalanan macet itu apalagi yang hawanya udah panas banget Jakarta kan, terus macet, AC-nya tetap AC-nya harus tinggi nyala. itu kan. Tapi akan lebih berasa efisiensinya itu ketika lu keluar kota sih, jarak agak panjang. Itu gue pas nyoba di jalan tol itu bisa sampai 40 km per liter dengan karena lebih stabil kan, terus pakai cruise controlnya dipakai juga, itu lebih enak. Tapi overall gue cukup puas lah dengan pengalaman yang diberikan oleh PT SIS bersama dengan di All New R3 Hybrid ini selama perjalanan antara Malang, Surabaya, terus dari Surabaya, Malang ke Surabaya lagi. Itu oke banget sih selama 2 harian itu. Oke, berarti yang tadinya gue jalan-jalan ke mall, gue kalau pakai R3 ini mendingan ke luar kota ya? Itu akan lebih berasa untuk efisiensi bahan bakar. Tapi lu harus cobain sih. Sebelum lu beli, gue saranin teman-teman juga yang lainnya kalau mau beli, cobain datang ke dealernya dulu, cobain dulu mobilnya bener nggak kata si Hafiz nih, enak apa nggak segala macamnya. Cobain dulu. Karena kan ini subjektif banget gue yang. Betul. Karena pengalaman merasakan. lo ya. Ya oke. Mungkin selesai berarti ya tugas liburan gue ya. Iya, tugas liburan berapa hari? 3 hari ya? 2 hari. 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malamnya tugasnya selesai. Bersama di All New R3 Hybrid di Malang, Surabaya. Betul. Oke. Thank you banget ya kepada Suzuki ya yang sudah mengundang. Indo Mobil Sales, terima kasih atas kesempatannya. Mobil ciamik. Oke, berarti so far oke lah dengan harga segitu. Untuk segala macam fiturnya menurut gue menarik sih. Nah, marketeers jangan lupa kalau misalnya ada sesuatu yang penasaran deh sama hal ini, hal itu, hal ini, hal itu, boleh banget komen di section komen ya tentunya. Iya, betul. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, juga share dan nyalakan loncengnya. Supaya bisa dapat update terbaru ada apa sih di Marketeers TV. Betul. Betul kan? Kayak segitu dulu ya Kak Hafiz. Gue, Clara, pamit dan Hafiz pamit undur diri. Oke, sampai jumpa di Marketeers Hands On berikutnya. Bye-bye.